Siapa sih mereka yang bilang begitu? Yang bilang kamu bodoh, yang bilang kamu dungu misalnya. Siapa sih mereka gitu? Hidupmu nggak bisa ditentukan oleh perkataan mereka. Mereka berkata seperti itu juga belum tentu mereka peduli sama kamu. Halo semua sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kalian pernah nggak ketemu sama orang yang sok pintar gitu ya? Ya, dia sok cerdas lah, maka dia mengatakan kamu bodoh tapi secara tidak langsung gitu, atau secara menyindir. Pernah nggak ketemu orang yang seperti itu? Atau mungkin kadang kamu pernah bertemu dengan orang yang belak-belakan, bilang kalau lu itu bodoh, lu itu nggak bisa begini, lu itu nggak pintar. Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Maka sebenarnya ya, kita nggak perlu memikirkan itu ya. Kalau kita pikirkan kalau itu yang membuat kita sampai nggak enak makan, nggak nyenyak tidur, itu nggak bisa beraktivitas, ya beneran kita jadi orang bodoh. Ya, jadi kalau seandainya perkataan-perkataan itu yang membuat kita kepikiran terus sampai nggak bisa beraktivitas, ya beneran kita jadi orang bodoh. Jadi sebenarnya sederhananya orang-orang yang seperti itu akan selalu ada di mana-mana gitu, dan di sekeliling semua orang. Bukan hanya diri kalian gitu, kadang ada orang di luar sana juga yang ya setiap hari bertemu dengan orang-orang yang sok pintar, sok cerdas, kemudian bisa merendahkan kita. Mungkin saja banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Baik teman-teman, jadi sebenarnya ya, untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya, kemudian tidak dianggap bodoh, itu sudah saya bagikan di video saya sebelumnya, meskipun ya hanya penjelasan sederhana saja, tapi ya semoga saja bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Makanya kalian coba tonton kalau belum tonton. Silahkan klik pada link di atas atau di video sebelumnya. Baik, jadi sebenarnya ada satu afirmasi yang harus kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, teman-teman ya, agar kita ya semangat dalam hidup, tidak terus-terusan kepikiran hal-hal negatif bahwa kita dianggap bodoh, agar kita makin semangat. Ada beberapa afirmasi positif yang harus kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Yang pertama adalah kita harus mengatakan bahwa hari ini bukan akhir gitu. Hari ini bukan akhir. Masih ada hari esok, yang mana hari esok ini yang menentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Ya kalau kita hari ini diam-diam saja gitu, nggak mau berkembang, nggak mau belajar, ya maka hari ini dengan hari esok sama saja. Dan apa yang dikatakan oleh mereka yang menghina kita, kamu bodoh, kamu nggak bisa begini, bener, kenyataan terjadi ya kalau kita hanya diam saja. Jadi masukkan afirmasi yang positif ini bahwa hari ini bukanlah akhir, dan mulailah dari sekarang untuk menata hari-hari ke depannya. Jadi sebagaimanapun orang menganggap kamu hari ini kamu bodoh, kamu nggak bisa begini, nggak bisa begitu, kalau besoknya kamu jadi orang cerdas, jadi orang yang luar biasa, kamu akan disegani orang, dan image kamu di masa lalu itu yang buruk, bodoh misalkan, akan hilang seketika kalau di masa depan kamu adalah orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi orang nggak melihat siapa kamu dahulu, tapi orang melihat siapa kamu setelahnya. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, siapa sih mereka yang bilang begitu? Yang bilang kamu bodoh, yang bilang kamu dungu misalnya. Siapa sih mereka gitu? Hidupmu nggak ditentukan oleh mereka. Hidupmu nggak bisa ditentukan oleh perkataan mereka. Mereka berkata seperti itu juga belum tentu mereka peduli sama kamu. Kalau kamu susah juga belum tentu mereka peduli sama kamu gitu. Mereka hanya bisa ngomong di belakang, bahkan kalau dia benar-benar benci sama kita, di depan kita dia mengatakan buruk kepada kita. Tapi siapa sih mereka gitu? Ya kalau kita kepikiran terus dengan perkataan mereka, itu sama saja artinya mereka menang gitu. Kita menuruti mereka. Apa yang dikatakan mereka masuk ke alam bawah sadar kita, dan kita simpan seolah-olah benar apa yang dikatakan. Maka mereka menang dan kita kalah. Jadi yang kedua ini masukkan afirmasi positif bahwa siapa mereka gitu. Mereka nggak ada gunanya dalam hidup kita. Yang bisa mengubah diri kita ya diri kita, bukan mereka gitu. Jadi konsep-konsep seperti ini harus kita pikirkan. Makanya diri kita akan bisa menjadi lebih baik ya, tergantung dari apa afirmasi, konsep yang kita masukkan di dalam alam bawah sadar kita. Nah kemudian selanjutnya adalah kita harus sadar bahwa waktu ini terbatas, teman-teman. Waktu ini terbatas. Jadi sesehat apapun hari ini kamu, akan ada masanya suatu hari kamu akan tua, renta, sakit gitu. Dan batas waktu kita nggak bisa jamin. Kadang ada orang yang di usia muda dia meninggal, kadang orang ada di usia tua dia meninggal, bahkan ada orang yang mungkin masih kecil dia meninggal. Jadi perkara waktu ini kita nggak bisa menentukan. Intinya apa waktu yang kita punya hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kunci yang bisa mengubah diri kita
yang semulanya mungkin kita dianggap remeh bodoh oleh orang lain, tapi kalau kita paham afirmasi ini, maka ini yang bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Jadi waktu ini terbatas, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hanya enak-enak saja menikmati waktu, sedangkan waktu nggak bisa kembali gitu. Kalau sudah berlalu ya berlalu gitu. Secara tidak sadar nanti lama-lama kita melihat diri kita, waduh kemarin kok saya kayaknya masih muda ya, kok sekarang saya sudah jenggotan, kok saya sudah ubanan. Ini akan kita alami semua orang. Dan kadang-kadang ini nggak diperhatikan sama orang, karena dia hanya menikmati hidupnya, dia nggak mau membuat hidupnya berarti, ya dia hanya menjalani hidup aja gitu. Makanya kalau kita paham bahwa waktu ini terbatas, kita akan menghargai waktu. Apapun yang kita lakukan sehari-hari ya kita pikirkan dampaknya dalam hidup kita. Kalau nggak ada manfaat ya kita nggak akan kerjakan. Nah, jadi beberapa afirmasi itu ya semoga saja bisa mengubah diri kita ya, yang semulanya mungkin dianggap bodoh oleh orang lain, dan kita mau belajar sehingga anggapan-anggapan orang mengatakan diri kita bodoh itu bisa terpatahkan. Jadi itu teman-teman ya, semoga apa yang saya curhatkan hari ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Ya di sini kita sama-sama belajar. Ya sebenarnya saya di podcast kedepannya ini saya hanya ingin curhat-curhat aja gitu, kayak ngomong-ngomong kayak gini-gini aja. Ya semoga saja kalian bisa menikmati apa yang saya sampaikan. Ini tujuannya supaya channel ini lebih aktif lagi, kasihan gak pernah diurus. Jadi subscribernya pada hilang, bahkan logaritmanya sudah mulai rusak. Makanya saya bangun ulang ya, mungkin kedepannya kita bisa berbenah lagi untuk membuat channel ini banyak yang suka gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.